Some niggas are gonna kill you. Halo santair semua, semoga sehat sukses selalu. Kali ini kan kita akan membahas sebuah film yang bergenre aksi komedi dan penuh motivasi. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita cus. Film dimulai di mana aktor kita bernama Stan sedang menjelaskan properti ke kliennya. Dengan kelihayannya, akhirnya klien tersebut closing juga. Ketika kliennya ingin tanda tangan, datanglah polisi yang langsung menangkap dia atas tuduhan penipuan. Hampir saja si nenek nggak jadi tanda tangan, tapi Stan bilang kalau nenek beli properti di lokasi itu, semua laki-laki akan jatuh cinta padanya. Langsung saja nenek itu nyengir-nyengir sambil tanda tangan. Di pengadilan, Stan nganggap biasa aja karena dia orang kaya, pasti menang. Tetapi juri mengatakan ia bersalah. Sepulang dari pengadilan, Stan ngamuk-ngamuk di kantornya kepada pengacaranya. Kenapa bisa kalah? Ya, pengacaranya cuma bilang, ya maaf. Terus Stan bilang, kenapa nggak disuap? Pengacaranya nggak mau nyuap. Sambil Stan melihat keluar jendela, dia lihat ada iklan bahwa ada pengacara yang berani melakukan apapun. Seketika itu juga pengacaranya langsung dipecat. Esok harinya Stan didampingi oleh pengacara barunya yang mirip Lord Opung di negara Wakanda. Ini pengacaranya memang serba bisa, sama seperti Lord Opung juga. Ia sudah menyuap si hakimnya. Kemudian dari 5 tahun hanya 3 tahun dan tidak langsung ditahan. Ada waktu jeda 6 bulan. Selesai dari pengadilan, Stan ngajak istrinya bernama Mindy makan di restoran untuk ngilangin stres. Di restoran, Mindy ngajak dia untuk produksi bayi. Tapi Stan malah ngomong, ngapain punya anak, bikin repot, nanti nangis, gak bisa jalan-jalan. Mendengar itu, Mindy kecewa, ia langsung pulang ke rumah sendirian. Stan yang stres akan dipenjara, ia coba mencari kafe atau klub untuk mengetahui bagaimana kondisi dalam penjara. Datanglah dia ke sebuah klub di pinggiran kota. Pulang dari klub dia malah stres karena tahu kalau di penjara dia bakal dipukuli, bahkan septic tank dia bakal dimasuki oleh pipa ledeng. Tambah stres dia. Keesokan harinya, Stan dibangunkan oleh istrinya yang cantik, baik hati, sabar, dan setia, mirip istrinya Mimin. Ketika Stan bangun, ia bersyukur sekali karena ia baru saja bangun dari mimpi buruk. Cerita dia ke istrinya. Istrinya tanya, emang mimpi buruk apa? Bahwa ia akan dipenjara. Istrinya lalu bilang, emang iya dia akan dipenjara. Tahu itu, dia tambah stres. Istrinya mencoba menenangkan dia sambil bilang, kamu itu orang hebat Stan, kamu itu bisa apapun, kamu dari nol menjadi orang hebat, kamu pasti bisa. Benar saja, semangat Stan bangkit lagi. Ia akan mencari bagaimana caranya untuk melindungi septic tank dia agar tidak dimasuki pipa ledeng sembarangan. Ujung-ujungnya ia daftar untuk latihan karate, tapi dia disamakan sama para bocil latihannya yang gak maulah dia. Lalu ia dipukuli, bahkan diusir dari tempat latihan tersebut. Di luar dojo karate, ia diketahui oleh Tunawisma. Kata Tunawisma itu, masa sama tukang omong kosong aja kalah. Ngamuklah Stan, emang lu bisa apa? Tunawisma itu kemudian dibawa ke rumahnya dan dikenalkan ke istrinya bahwa dia adalah gurunya bernama The Master.
Jangankan istrinya, Stan aja takut dengan sikapnya The Master. Tapi karena ia akan diajari, ia harus menerima. Disuruh makan jeroan hewan yang mentah, dia harus makan. Bahkan harus makan binatang berbisa yang masih hidup, dia juga harus makan. Stres dengan pikiran bakal dipenjara dan latihan yang tidak wajar, Stan ngeprank istrinya bahwa rumah mereka dirampok dan istrinya bakal diperkaos. Istrinya nangis ketakutan. Lalu Stan bilang bahwa itu cuma prank aja biar istrinya tahu bagaimana perasaan dia. Istrinya ngamuk, langsung istrinya pergi dari rumah. Stan akhirnya ngelapor ke The Master bahwa Mindy pergi dari rumah. Lalu The Master bilang, inilah waktunya latihan yang sebenarnya. Hari terakhir sebelum Stan dipenjara, dia dan The Master serta pengacaranya makan malam bersama. Lalu kata The Master ada ujian terakhir. Speed off. Das. Di dalam bus tahanan ada seorang napi berbadan besar yang melecehkan Stan. Tapi napi itu nggak tahu siapa Stan sekarang. Sampai di penjara, semua narapidana harus ikuti aturan kepala penjara dan harus manggil dia bos. Ketika anak buahnya si bos memeriksa septic tank semua narapidana, mereka kaget ketika melihat septic tanknya Stan. Di dalam penjara, Stan ingat ucapan seseorang waktu di klub itu bahwa dalam penjara, supaya dia tidak dipukuli ataupun disodomi, ia harus mengalahkan yang terkuat. Stan bertanya kepada teman satu selnya bernama Larry, siapakah di penjara yang paling ditakuti? Larry menunjukkan semua yang ditakuti, termasuk yang paling besar. Kemudian Stan mendekati yang paling besar dan... Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to them. Setelah semua ketua geng dihajar, gak ada satupun yang berani mendekati dia. Bahkan ketika makan siang, dia lewat semua menjauh menyingkir. Adegan selanjutnya, Stan diajak ke kantornya kepala penjara. Ternyata kepala penjara ini sengaja memindahkan Stan masuk ke penjara dia karena si bos ini mau menjual lahan penjara dijadikan properti dan Stan lah dijadikan konsultannya. Stan menanyakan apa keuntungan buat dia. Ketika Stan lagi mandi, dia didatangi oleh Patterson dan juga Cleon, dua ketua geng di penjara yang dihajar oleh Stan. Ternyata mereka ingin balas dendam. Keesokan harinya, saat Stan sedang memeriksa perjanjian properti, si bos penjara mengajak mafia Vietnam untuk melihat keadaan penjara. Si Stan merasa ada sesuatu yang janggal. Kemudian si bos menawarkan makan strawberry, tetapi si Stan nggak mau karena tahu strawberry itu sudah dikencingin oleh si Larry.
Malam harinya, Stan menulis surat buat istrinya tercinta. Ia mulai sadar segala kesalahannya dan dia minta maaf kepada istrinya. Esok harinya, Stan mengumpulkan semua penghuni penjara. Karena dia paling jago, semuanya pada nurut dan dia membuang semua video game. Karena video game itu membuat orang terbawa untuk melakukan kekerasan. Lebih baik joget, kata si Stan. Selanjutnya Stan bilang, di penjara wajib Seppi Tank harus aman dari pipa ledeng. Kalau masih ada yang seperti itu, akan dihajar oleh dia. Intinya dalam pengawasan dia, Seppi Tank harus aman dan penjara harus damai. Kalau tidak, berurusan dengan Stan. Kabar paling bahagia bagi Stan ialah saat ia makan siang, ia dapat surat dari istrinya bahwa istrinya akan datang ke penjara dan siap membuat satu khalifah lagi di muka bumi ini. Hari bahagia pun tiba, istrinya Stan datang untuk melakukan perang antar galaksi. Di lain sisi, si bos penjara melihat keluar, kok nggak ada perkelahian. Anaknya buahnya bilang, ini semua perbuatan Stan. Stan melarang ada pertengkaran dan juga tidak boleh ada pengeboran Seppi Tank. Setelah perang galaksi selesai, Stan bilang, kok kamu beda? Ya, istrinya bilang, karena The Master mengajarkan bagaimana mengalahkan Shazam, Superman, bahkan Black Adam. Lah, Stan kaget, loh apa hubungannya sama The Master? Dalam keadaan emosi sama The Master, ia diseret, dibawa ke kantornya si bos. Di kantornya si bos pun ia diomelin. Kenapa para narapidana jadi adem ayem? Dia maunya mereka ribut karena nanti ada kunjungan gubernur untuk melihat bahwa akan ada kekacauan. Saat ada kekacauan itulah ia akan menembaki mereka semua. Akhirnya penjara tutup dan dia akan mendirikan properti di atasnya. Dalam keadaan bimbang, Stan menelpon pengacaranya. Apa yang harus dia lakukan? Pengacaranya bilang, sudah ikutin aja apa kata bos penjara. Ia pun dilema, kalau ia ikutin apa kata bos penjara, banyak narapidana yang akan terbunuh. Tapi kalau dia tidak ikuti, istrinya sama The Master. Pagi harinya, Stan bilang ke anak buahnya si bos, si Bulat. Bilang kalau aku ikuti kesepakatannya, kata Stan. Di lapangan dia bikin kacau. Akhirnya semua narapidana kembali jadi berantem. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Pada saat makan malam, semua narapidana heran sama Stan yang langsung berubah drastis. Lari pun kecewa sama dia. Kenapa dia berubah? Tapi Stan bilang ke Lari, jauhi taman esok hari. Keesokan harinya, Dewan Gubernur datang berkunjung keliling penjara. Terlihat Stan ada di kamarnya. Si bos penjara bilang bahwa Stan adalah contoh narapidana yang baik dan dia hari ini akan dikeluarkan dari penjara. Sedangkan di lapangan, Lari membisikkan kepada semua kepala geng. Nggak tahu apa yang dibisikkan, tapi semua kepala geng sambil ketawa-ketawa cengengesan. Siang harinya jam 12, Stan dipanggil untuk sidang pembebasan. Saat ia menuju ke sidang, ia melihat istrinya dan The Master sudah menunggu di situ. Dia agak kecewa. Di dalam sidang, para juri pun sangat kagum sama Stan. Di lapangan, para sipir anak buahnya si bos sudah menyiapkan senjata untuk para narapidana tawuran. Sedangkan saat wawancara, Stan terbayang kebersamaan dengan para narapidana. Ia nggak tega kalau semuanya terbunuh. Akhirnya, Stan ngomong yang tidak senonoh kepada para juri hingga ia diseret keluar. Karena 5 menit lagi akan terjadi pembunuhan, Stan berusaha kabur dan pergi ke kantornya si bos. Ternyata si bos tidak ada, malah ada si mafia Vietnam. Dan ternyata mafia Vietnam adalah
murid The Master terbaik nomor 1. Di saat bersamaan, si bos membawa Dewan Gubernur untuk minum-minum santai melihat pemandangan di lapangan. Sedangkan di lapangan, para narapidana sudah membawa senjata semuanya. Dan Stan pun sedang bertengkar sama si muridnya The Master. Tanpa sengaja, salah satu Dewan Gubernur melihat para narapidana membawa senjata. Ia bertanya kepada si bos, apakah akan terjadi kerusuhan? Lalu si bos bilang ke Bulat untuk menyiapkan senjatanya. Dan inilah yang terjadi. Stan, Bulat, dan juga Dewan Gubernur enjoy the party. Sedangkan si bos sebagaikan kecipratan api. Si bos yang kesal lalu menembaki para narapidana. Stan pun bilang, sudah stoplah bos, kamu udah ketahuan. Dan si bos akan menembak Stan. Lalu dan ternyata istrinya dan The Master tidak seperti yang ia pikirkan. Stan pun lega. Oke santayer, jangan lupa subscribe-nya ya. Dan juga like and komennya. Jumpa lagi. Bye bye bye. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.